Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang mengkomprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dan dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Komunisme adalah sebuah ideologi. Komunisme sebagai kapitalisme menggunakan sistem partai komunitas sebagai alat pengambilan alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya, semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme. Secara umum, komunisme berlandasan pada teori materialisme, dialektikan dan materialisme historis. Oleh karenanya tidak berdasarkan pada kepercayaan mitos, tahiyatul dan agama. Dengan demikian tidak ada pemberian doktrin pada rakyatnya dengan prinsip bahwa agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi. Lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata atau kebenaran materi. Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan berarti harus dimiliki secara sepenuhnya secara bersama. Semua aspek ekonomi boleh dimiliki secara pribadi masing-masing dengan syarat boleh digunakan secara sosialis, mirip dengan gotong royong sebenarnya. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris, nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fondasi. Karenanya kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap dirinya sendiri yang juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah tercemar. Kelompok fundamentalisme mengajak seluruh masyarakat luar agar taat terhadap teks-teks kitab suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kekuasaan politik demi mendesakkan kejayaan kembali ke tradisi mereka. Terima kasih.
wabarakatuh. Wassalamualaikum